Jadi jelas di sini menunjukkan bahwa yang bukan atau yang pernikahan bukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu bagaimana menjalankan amanat Tuhan ini, beranak cuculah, ya. Itu artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Karena di dalam Alkitab penyimpangan itu ternyata sangat berat, Pak. Ada standarisasi dari Tuhan itu terhukum sebenarnya. Ya, salam saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dengan Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada terjadi di sekitar masyarakat dan bagaimana Alkitab itu menjawab isu-isu yang ada sehingga membimbing kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita ingin membahas tentang LGBT. Ini sangat menarik karena dari tahun ke tahun isu-isu LGBT ini makin menguat di dunia maupun juga di Indonesia. Bagaimana Alkitab membahasnya tentang LGBT? Dan kita sama-sama saat ini bersama-sama dengan teman saya, sahabat saya, Pendeta Tommy Lengkong. Shalom Pak Tommy. Ya, shalom Pak Andi, shalom untuk seluruh yang menyaksikan podcast ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Memberkati Pak Tommy. Nah, saat ini kita ingin membahas dulu LGBT, bagaimana masalah-masalah yang banyak terjadi. Apakah LGBT itu karena takdir? Itu jadi pertanyaan. Karena memang ya saya keadaannya kayak gini, lebih cenderung untuk jadi wanita kalau bagi pria, atau saya cenderung lebih jadi pria bagi wanita. Jadi makanya saya nggak bisa mengikuti kodrat saya waktu saya lahir. Itu yang seringkali menjadi pertanyaan, seringkali jadi pergumulan. Kenapa saya dilahirkan seperti laki-laki, padahal saya punya jiwa wanita. Nah itu seringkali terjadi masalah-masalah yang seperti itu. Termasuk saya nggak suka dengan lain jenis saya lebih suka dengan teman sejenis saya. Itu ya, betul. Banyak pemikiran-pemikiran yang pergulatan dalam pikirannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghadap Alkitab menjawabnya? Nah, mari Pak Tommy, saya persilakan dulu Pak Tommy untuk menjelaskan dari sudut pandang Alkitab Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Ya, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih Pak Andi. Karena percakapan tentang LGBT ini sebenarnya dalam beberapa, mungkin kalau kita katakan dalam 10 tahun terakhir ini ya, ini sudah dipercakapkan menjadi satu percakapan yang selalu ada buntutnya, yaitu kontroversi tentang bagaimana pandangan kita terhadap LGBT. Nah, sebelum kita membicarakannya dari sudut pandang Alkitab, sebenarnya kalau kita berbicara LGBT ini kan cuma 4 huruf ya, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tapi dalam perkembangan terakhir ini masih ada tambahan-tambahan huruf yang merupakan singkatan. Misalnya ditambahkan huruf Q, LGBTQ. Q itu queer, itu berarti orang yang masih mempertanyakan identitas seksualnya. Jadi dia belum tahu identitas seksualnya apa, gitu ya, dipertanyakan. Ada yang menambahkan lagi bukan hanya Q, tapi ditambahkan lagi dengan huruf I. Itu adalah intersex. Jadi intersex ini orang yang memiliki tubuh, dia bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, karena kromosomnya yang biasa kalau kita itu XX atau XY, ini bukan XX dan bukan juga XY, sehingga
ini hampir sama yang orang yang mempertanyakan tentang identitas seksualnya, tetapi ini tidak terkategori seperti itu. Dia bukan laki-laki dan dia bukan perempuan. Lalu selain itu ada yang disebut, selain huruf I ditambahkan, ada huruf E atau A. Jadi itu tentang aseksual. Jadi ini orang yang tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Itu masuk di golongan ini. Selain itu masih ada satu, sebenarnya bisa saya sebutkan ada 10 sebenarnya, tapi kali ini jangan terlalu banyak ya. Ada satu yang terakhir itu huruf P atau P, panseksual. Panseksual ini adalah orang yang tertarik kepada gender atau identitas seksual apapun. Kalau dia tertarik dengan laki-laki, ya, ia tertarik dengan perempuan, ya, ia tertarik dengan lesbian, ya, ia tertarik dengan gay, ya, pokoknya semua itu panseksual. Nah, ini istilah-istilah yang kita harus ketahui tentang LGBT ini. Jadi masih panjang. Jadi kalau saya sebut LGBTQIAP, banyak ya. Masih ada sebenarnya ada huruf Q lagi. Tapi saya tidak usah menguraikan. Q itu agak mirip dengan Q yang sebenarnya di sini. Nah, ini tentang kita pahami tentang LGBT itu. Jadi Bapak Ibu ini sudah berkembang sedemikian jauh tentang pemahaman ini. Ya. Nah, begitu Pak Andi dulu. Ini apa namanya untuk kita melihat istilahnya ya. Ya, yang umum kan LGBT ya. Jadi yang umum LGBT. Cuma LGBT itu lesbian, ada 4 sampai 5 lagi Pak ya tadi ya. Ya, masih ditambahkan 4 lagi. 4 lagi ya. Huruf, ya. Wow. Tapi itu tergolong daripada kaitannya dengan LGBT. Ini masalah soal identitas dan juga soal orientasi seksual. Jadi sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan identitas seksual yang dipertanyakan dan juga orientasi seksual yang bagaimana orang itu tertarik dalam hal-hal seksnya kepada yang mana, itu tergabung di dalam kelompok ini yang kita sebut saja singkat LGBT. Jadi ada 2 Pak ya, karena identitas dan juga karena orientasi seksual. Ya, kalau identitas artinya dia kan seperti tadi ada yang bertanya, tubuh fisiknya itu tidak pada hal yang manusia umumnya begitu. Kan itu identitasnya dia pertanyakan. Tapi ada orang yang jelas-jelas sudah laki-laki, tapi dia tertarik dengan laki-laki. Itu orientasi seksual. Ya, itu orientasi seksual. Baik. Nah, ya. Dari sudut pandang Alkitab, bagaimana Pak menyoroti tentang LGBT ini Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi kita kalau melihat dari sudut Alkitab, ya berdasarkan Injil tentunya, ya kita ketahui dalam pemahaman kita, orang-orang percaya, orang Kristen, orang di dalam Tuhan, bahwa kita berdasarkan kepada Kejadian 2 ayat 24. Bahwa Kejadian 2 ayat 24 sangat jelas berbicara demikian ya, saya membacakan. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dikatakan di sini seorang laki-laki, satu laki-laki. Baru dengan istrinya, itu satu perempuan. Baru disebutkan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau kita berbicara dari sini, jadi yang di Alkitab dijelaskan bahwa pernikahan itu atau institusi pernikahan hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, di luar itu adalah penyimpangan terhadap tata pernikahan kudus yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak diakui itu yang laki-laki dengan orientasi seksualnya kepada laki-laki tidak diakui ya. Apalagi kalau harus dalam konsep Alkitab dinikahkan,
ini bertentangan dengan Alkitab. Demikian juga perempuan memang dia menikah dengan laki-laki, bukan perempuan menikah dengan perempuan. Ya. Ini juga adalah boleh dikatakan penyimpangan terhadap tata pernikahan yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri, Pak. Jadi Allah menciptakan pernikahan itu, lembaga pernikahan itu karena Allah tahu bahwa itulah kebutuhan manusia yang paling dasar. Satu laki-laki dan satu perempuan. Iya, Pak. Ini saya rasa hal yang saya mau mengajak kita berpikir secara rasional. Iya. Ketika manusia diciptakan, kan Tuhan mengatakan dalam amanatnya yang disebut dengan amanat kebudayaannya. Ya. Sudah manusia ada itu kan dikatakan demikian. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Istilah beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Yang bisa mempunyai anak, itu ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi jelas di sini menunjukkan bahwa yang bukan atau yang pernikahan bukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu bagaimana menjalankan amanat Tuhan ini, beranak cuculah, ya. Ya. Itu artinya ada laki-laki dan ada perempuan. Spermatozoanya laki-laki akan membuahi ovarium perempuan, lalu kemudian terjadilah pembuahan, dan itu terjadi janin di dalam perut wanita, dikandung selama 9 bulan lebih, dan dilahirkan. Itu hanya mungkin terjadi dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kalau dibilang ada karena orientasi seksual, sesama jenis, kalau dinikahkan, itu tujuannya apa? Apakah memenuhi amanat yang Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, atau sekedar suatu ikatan karena masalah kepuasan seksual? Kan berbeda, Pak. Betul. Nah, itu yang kita perlu pahami. Nah, saya mau menjelaskan lagi gini. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 27 sebelumnya, itu kan disebut juga Allah menciptakan laki-laki dan juga Allah menciptakan perempuan. Jadi diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Laki-laki dan perempuan. Istilah di sini digunakan, laki-laki itu disebut sakar, bahasa Ibraninya. Perempuan itu disebut nekeva. Artinya apa? Ini dua perbedaan daripada organ laki-laki dan organ perempuan. Jadi organ laki-laki yang disebut dengan sakar, itu bentuknya sedemikian yang diciptakan Tuhan, dan itu klop dengan organnya perempuan nekeva, yang kalau dalam bersetubuh laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, itu akan klop, bukan beda, Pak. Betul. Iya kan, Pak? Betul. Ini akan klop, artinya memang itu yang disebut dengan intercourse, itu ya terjadi hubungan bersebadan, itu istilah Alkitab, bersetubuh. Maka jelas di sini Alkitab itu sudah menggariskan sedemikian, ada laki-laki yang disebut dengan sakar dan ada perempuan yang disebut dengan nekeva. Nah, kemudian digarisbawahi, ketika dipersatukan Tuhan, yang namanya laki-laki itu disebut dengan is. Ya. Lalu yang perempuan itu istri disebut dengan Isa. Ya. Mengapa? Karena ini adalah latar belakangnya. Is itu memang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Adam. Tapi waktu Tuhan menciptakan perempuan, itu kan diambil dari rusuknya Adam. Ya. Maka Isa itu sebenarnya adalah orang yang berasal dari laki-laki. Ya. Jadi menjadi Isa.
ini adalah menyangkut dengan masalah yang disebut dengan manusia, artinya saya manusia, Pak Andi manusia, dan semua kita manusia, itu dapat berhubungan, tapi yang berhubungan sebagai suami istri hanya is dan isa, Ya. laki-laki dan perempuan. Ini juga menghilangkan orientasi seksual yang kacau itu, yang orang senang dengan hewan, senang dengan, ya sekarang ada boneka. Ya. Ini tidak ada hubungan. Alkitab sudah membuat satu penggarisan yang sedemikian jelas, Pak. Betul. Ya, jadi sekali lagi kembali kepada firman Tuhan bahwa kita menjalankan amanat mandat kebudayaan yang Tuhan katakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu adalah garis utama kehidupan kita yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini, bahwa hanya laki-laki dan perempuan yang bisa melakukan hal itu. Artinya yang mewujudkan hal itu, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan. Jadi yang lain tidak ada, Pak. Nah, yang menarik gini sih, Pak. Karena Tuhan yang menciptakan kita, manusia ini, Tuhan itu tahu kebutuhan hasrat kita yang terdalam. Ya, betul. Makanya dia letakkan dasar dari awal pernikahan yang kudus, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul, Pak. Lepas dari itu, datangnya dari si jahat. Iya, betul. Yang ingin mengacaukan rumah tangga, pernikahan yang kudus, yang ditaruh oleh Tuhan. Iya. Makanya penyimpangan seksual itu seringkali terjadi bukan karena dari Tuhan, tapi karena dari hasrat yang sudah dibuahi dosa, yang sudah ditaruh sama iblis. Makanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dipikirnya inilah hak asasi. Ya Pak ya. Iya. Inilah hak asasi manusia. Jadi kita bisa memilih, termasuk identitas, termasuk orientasi seksual. Ya. Termasuk ada juga yang pikir laki-laki ambil istri banyak, perempuan-perempuan banyak, yang penting kan adil. Kan juga katanya untuk memenuhi bumi ini. Saya senang nih Pak Andi mengembangkan sampai di sana ya. Begini Pak, jadi yang pertama kalau menangkap apa yang dikatakan Pak Andi, memang benar bahwa Tuhan sudah membuat institusi pernikahan itu dengan hal-hal yang demikian ya. Dia menciptakan laki-laki, dia menciptakan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah Bapak tadi bahwa ketika manusia laki-laki dan perempuan di dalam pernikahannya mempunyai satu hubungannya itu adalah hubungan yang memang dalam tanda petik itulah suatu yang kewajaran, artinya itu yang seharusnya terjadi seperti itu. Lalu Bapak katakan tadi nanti ada terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan ini nanti sebentar saya akan lanjutkan. Karena di dalam Alkitab, penyimpangan itu ternyata sangat berat, Pak. Ada standarisasi dari Tuhan, itu terhukum sebenarnya. Tapi kita lanjut dulu, termasuk Bapak bilang, kan di dalam Alkitab kita, satu laki-laki menikah dengan satu wanita. Lalu ada pernikahan yang kata Bapak, satu laki-laki bisa dengan beberapa wanita. Ini Alkitab itu sangat jelas, sudah menjelaskan bahwa memang kita ini manusia. Manusia itu diciptakan itu mengalami suatu keintiman kasih ya, keintiman cinta. Itu hanya mungkin antara satu dengan satu, Pak. Betul. Jadi satu lawan satu. Nggak bisa satu lawan tiga, Pak. Betul. Kalau satu lawan tiga, itu pasti terbagi keintiman kasihnya, Pak. Betul. Keintiman cinta kasihnya. Tapi kalau satu dengan satu, itulah gambaran. Sehingga
dari gambaran pernikahan kan Alkitab menunjukkan, Pak, sangat jelas digambarkan bahwa hubungan dalam pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya, hubungan Allah dengan manusia. Allah itu mau dicintai cuma sepenuh hati dari kita. Nggak mungkin kita harus mengasihi Allah dengan Allah yang banyak, tidak bisa. Bahwa kita mengasihi Allah adalah satu Tuhan, satu Allah itu yang kita percayai, maka kasih kita akan sepenuhnya. Itulah keintiman cinta kasih kita kepada Tuhan dalam hidup kita yang tidak terpecah. Gambaran pernikahan Kristen bukan hanya pernikahan itu sendiri, tapi gambaran pernikahan Kristen itu menyangkut kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Ini menggambarkan bulatnya kita mengasihi Tuhan. Itu yang diinginkan juga. Bulatnya kita mengasihi istri atau suami kita, demikian juga yang Tuhan inginkan. Bulatnya kita mengasihi Tuhan. Jadi jelas, Pak, istilah yang Pak Andi katakan, nggak bisa dong kalau di standarnya kan untuk memenuhi bumi, berarti kita perbanyaknya cepat-cepat aja dengan sekian banyak pasangan kita. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Ya, itu karena itu melanggar Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita bahwa itu sama seperti kita tidak mengasihi satu Tuhan, kita akan memperlakukan dalam kehidupan kita juga gitu, tidak mengasihi satu istri, Pak. Betul, Pak. Nah, hal yang menarik tadi yang Bapak ungkapkan, kalau kita bisa dengan pasangan kita setia, saling mengasihi, kita juga bisa rasakan, kita juga bisa mengasihi Tuhan, Sang Pencipta kita, Pak. Makanya kan dalam Kejadian 1 tadi ayat 26, mereka diciptakan menurut gambar Allah. Gambar dan rupa Allah, betul. Gambar dan rupa Allah. Jadi kalau misalnya identitas dan orientasi seksualnya menyimpang, bagaimana kita bisa mengenal pencipta kita? Iya, betul Pak Andi. Betul. Betul kan Pak? Betul. Misalnya orientasi suami istri itu misalnya orientasi seksualnya trisam, Pak. Bagaimana Tuhan hadir dalam rumah tangga itu? Betul. Maka terjadi kekacauan dalam rumah tangga itu secara rohani, dan mereka juga nggak bisa mengenal Tuhan. Iya, betul Pak. Jadi ini menarik, Bapak mengembangkan terus dari hal pernikahan. Tapi mungkin kita kembali dulu Pak, karena masalah tentang orientasi seksual Pak. Orientasi seksual yang kita misalnya bicara tentang homoseksual atau lesbianisme itu Alkitab jelas menggambarkan itu adalah suatu penyimpangan Pak. Roma 1 ayat 27. Oh ya. Digambarkan suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Betul. Jadi sebenarnya homoseksual dalam Alkitab itu adalah kesesatan, dan itu adalah suatu perilaku menyimpang menurut Alkitab. Dan istilah Alkitab itu adalah kemesuman. Itu kemesuman kan negatif ya. Iya. Laki-laki dengan laki-laki, termasuk perempuan dengan perempuan. Dikatakan mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar. Jadi itu tidak wajar. Ya. Iya, betul. Maaf Pak, jadi kalau kita berbicara hal ini menarik karena pembahasan yang kita lihat di sini terang benderang Alkitab sendiri mengatakan tentang bagaimana hubungan antara suami istri. Itu berbeda dengan hubungan yang kita lihat dalam penyimpangan antara homoseksual, lesbian, dan juga termasuk transgender. Ya. Yeah. Itu adalah suatu hal yang boleh dikatakan berbeda. Ada juga yang disebut sebelumnya itu biseksual. Bisa dengan laki-laki dan bisa dengan perempuan. Ini adalah penyimpangan, Pak. Ya. Jadi jelas
kita melihat sebenarnya dalam kacamata Kristen, orang percaya seharusnya tidak melakukan hal-hal yang demikian. Nah, Pak, sebelum kita lanjut, kita nanti break dulu, Pak, untuk masuk ke segmen kedua ini, Pak. Baik, Pak, siap. Nah, ini menarik sekali ini. Nanti kita tahan dulu, Pak, ya, untuk masuk ke segmen kedua nanti sebentar, Pak. Baik. Ya. Semua manusia itu bisa membuat suatu pemberontakan terhadap Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat berkaitan dengan manusianya, yang tadi Pak Andi katakan sebagai ciptaan Allah, maka kita harus melihat bahwa manusia yang diciptakan Allah, terlepas siapapun dia, terlepas masalah-masalah yang dia perbuat, terlepas daripada hal-hal yang lain, bahwa dia memiliki martabat sebagai ciptaan Allah.